Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Kak Putri dan Kak Vina senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, apakah semuanya sudah doa pagi? Kak Vina udah? Sudah dong Kak Putri. Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah dong. Aku juga sudah, semoga adik-adik semua juga sudah ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mau memulai ibadah impa kita hari ini, kita mau saat teduh dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 26, baitnya yang pertama, Anak-anak Mari Nyanyi. Adik-adik yang kekasih, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih, terima kasih karena di pagi hari yang indah ini kami sudah dibangunkan, dan saat ini kami siap untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya ibadah ini dapat berjalan baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berikanlah kami roh yang penurut, roh yang taat, untuk mau dengar-dengaran dan bersikap yang baik selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Amin. Nah adik-adik semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku catatannya ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ulangan 30 ayat 1-6 yang dibawakan oleh teman kita Sifra Hana Putri Barman Lucy dari Banjarnegara. Nah, tema pembelajaran kita hari ini adalah ya dengan segenap hatiku dan jiwaku. Sebelum itu, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 141 bait yang pertama. Kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca, kita mendengarkan, dan kita merenungkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik ya, dan kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Kak Vina ajak adik-adik untuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapak yang kekasih, terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk masih dapat beribadah pada hari Minggu ini. Kami juga telah memuji-Mu dengan kidung puji-pujian yang indah. Sekarang ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati kakak maupun bunda yang akan membawakan firman-Mu. Berkati kami juga ya Bapak, agar kami tidak hanya dapat mendengarkan firman-Mu, tapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik, salam sehat, tetap semangat,
tetap sukacita adik-adik. Adik-adik, firman pada hari ini terdapat di kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh adik kita dari Bajem Negara bernama Sifra Batman Lucy yang menyatakan demikian. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman pada hari ini berjudul "Ya dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku". Adik-adik yang terkasih, firman pada hari ini berbicara tentang seorang tokoh dalam perjanjian lama. Tokoh itu bernama Nabi Musa. Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dalam firman pada hari ini kita belajar apa pesan Tuhan kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Musa ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, tempat di mana mereka akan menetap untuk tinggal beranak cucu pada saat ini. Nah, adik-adik, pesannya apa ya? Pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel adalah agar bangsa Israel tetap taat dan selalu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Akan tetapi bangsa Israel suka melawan kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka suka berpaling dari perintah dan ajaran Tuhan, bahkan mencari dan menyembah Allah lain di dalam kehidupan mereka. Karena itu Nabi Musa dengan sungguh-sungguh berharap bahwa ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka memulai kehidupan yang baru. Maka bangsa Israel juga harus memulainya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah, dengan sungguh mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Adik-adik, mengapa sih Nabi Musa sungguh-sungguh mengajak bangsa Israel untuk hidup di dalam ketaatan? Karena di dalam hukum perjanjian sudah jelas bahwa bangsa Israel yang mau hidup di dalam Tuhan dengan ketaatan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa,
serta hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja, maka mereka akan diberkati dan diberi kehidupan yang baik, serta akan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik yang terkasih, kita semua pasti mau diberkati Tuhan kan? Nah, kalau mau diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ikuti apa yang Nabi Musa pesankan kepada bangsa Israel, yaitu untuk taat hanya kepada Tuhan Allah saja, mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku, sebab hanya beribadah kepada Tuhan sajalah. Nah, adik-adik, hidup yang taat kepada Tuhan itu yang bagaimana ya? Nah, 1, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mendengar nasihat orang tua atau kakak dan bunda, para pendeta atau bapak ibu guru. Tidak nakal, tidak suka berkelahi. Rajin belajar walaupun lewat online. Rajin mengikuti IMPA walaupun lewat online. Nah, adik-adik juga jangan membuang waktu hanya bermain HP seperti main game online sampai lupa belajar atau sampai lupa makan. Bersikaplah yang baik, berpikirlah yang baik, berkata yang baik atau sopan, dan mencerminkan sikap hidup yang baik di tengah sesama kita, sehingga hidup kita akan selalu diberkati, bahkan dikasihi Tuhan. Dengan melakukan itu berarti adik-adik taat dan memuliakan Tuhan dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah, adik-adik, ayo kita katakan bersama-sama, ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan, yang seperti kakak katakan tadi yang bersama-sama, yaitu, ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Adik-adik, jangan lupa ya dengan ayat hafalannya. Ya, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, aku mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda hari ini ya. Nah, adik-adik, ada tugas aktivitas yang harus dikerjakan adik-adik semua. Adik-adik bisa minta tolong siapa aja, Kak Pina? Bisa minta Tolong Papa, Kak Putri. ya, bisa minta tolong Mama juga ya, untuk menyiapkan bahan-bahannya semua. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 269, bait 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Adik-adik yang kekasih, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Putri.
Adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjalankan dan menerapkan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita untuk menjalankan pendidikan mereka, sekolah mereka walaupun masih melalui daring. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kami, orang tua kami, teman-teman, dan semua orang terkasih di sekitar kami. Kiranya Tuhan melindungi kami dengan memberikan kami agar kami tetap sehat dan kuat selama masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka di usia yang baru, sehingga setiap langkah kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita mau memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 298 baitnya yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Dititipkan oleh papa dan mama supaya bisa dibawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik sekalian. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari adik-adik semua bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289 bait yang pertama. Nah, adik-adik yang kekasih, kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kak Vina mau ajak adik-adik untuk berdoa persembahan dan berkat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapak yang kekasih, terima kasih karena pada hari ini kami sudah dapat menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian dan juga persembahan yang telah kami berikan. Dan kiranya firman yang sudah dapat kami dengar dari kakak dan bunda tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami, Yesus, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus.
ya. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel ya. Dimulai dari Kak Vina. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.